Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dede Setioko akan menjelaskan materi bersama kelompok saya yaitu Siti Nur Hidayah dan juga Dira Nafisa, ya, tentang uji hipotesis parameter variansi mata kuliah statistika matematika 2 dengan dosen pengampu seperti tadi. Oke, dilanjutkan saja ya. Pengajuan hipotesis parameter variansi. Di sini kita langsung masuk ke langkah-langkahnya. Langkah-langkah pengajuan hipotesis untuk parameter variansi ialah ada beberapa langkah. Langkah pertama, sigma kuadrat X, menentukan arah hipotesisnya, di mana terdapat 3 arah dalam pengujian hipotesis untuk parameter variansi. Dan juga berikut adalah hipotesis yang dapat digunakan. Jadi H0 titik 2 sigma kuadrat X sama dengan sigma 0 kuadrat, sehingga 1,2 sigma kuadrat X tidak sama dengan sigma kuadrat 0 sigma 0 kuadrat, dan juga disebut dua arah atau dwi-arah. Ini ya, dwi-arah karena hasilnya berbeda. Selanjutnya H0, yang nomor 2, H0 titik 2 sigma kuadrat X kurang dari sama dengan sigma 0 kuadrat. H1 itu titik 2 sigma kuadrat X lebih besar sigma 0 kuadrat. Disebut juga pengujian satu arah atau eka arah. Selanjutnya itu H0,2 sigma kuadrat X kurang dari lebih besar sama dengan sigma 0 kuadrat. Sedangkan H1 sigma kuadrat X kurang dari sigma 0 kuadrat. Disebut juga pengujian satu arah atau eka arah, sehingga ketika di sini ada yang lebih kecil atau lebih besar itu adalah eka arah, sedangkan untuk yang sama dengan atau hasilnya sama itu adalah dwi arah. Selanjutnya itu masuk ke langkah kedua, menentukan daerah kritis dan nilai titik kritis disesuaikan dengan bentuk pengujian hipotesisnya. Nilai titik kritis diperoleh oleh tabel chi-square dengan derajat kebebasan V n-1, V sama dengan n-1, di mana nilai akan dibagi 2 apabila bentuk pengujian adalah 2 arah. Sedangkan apabila bentuk pengujian satu arah, maka nilai tidak perlu dibagi arah. Seperti tadi, dwi arah dan juga eka arah. Di bawah ini akan digambarkan mengenai daerah kritis pada pengujian hipotesis, yaitu untuk parameter variansi, antara lain pengujian hipotesis bentuk A atau bentuk dwi arah. Di sini adalah daerah kritis, ya, atau daerah penerimaan. Grafiknya naik. Di sini titik kritis itu diperoleh dengan rumus X kuadrat dalam kurung 1 min A per 2, dan juga titik kritisnya itu menurunan, yaitu X kuadrat A per 2 dikali V, di mana V. Lanjutnya pengujian hipotesis untuk B atau eka arah, satu arah saja ya, satu arah saja atau daerah kritis. Di sini daerah kritis, di mana titik kritis adalah X kuadrat A. Selanjutnya titik pengujian daerah kritisnya ini untuk satu arah ya. Selanjutnya titik kritisnya itu X kuadrat dalam kurung 1 min AV. Nah, langkah terakhir atau langkah ketiga itu adalah menghitung nilai statistik uji dengan menggunakan rumus, yaitu X kuadrat sama dengan n-1 dikali S kuadrat X per sigma 0 kuadrat, dengan keterangan yaitu X kuadrat adalah variabel standarisasi chi-square dan n adalah jumlah sampelnya. S kuadrat itu adalah varian sampel dan sigma 0 kuadrat adalah varian yang dihipotesiskan. Untuk lebih jelasnya dijelaskan oleh teman saya, yaitu contoh 1 dan contoh 2. Silakan untuk yang bertugas, monggo.
Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan contoh soal yang pertama. Nah, di sini terdapat contoh soal. Pihak perusahaan suatu pabrik sandal Banaran di Purwokerto mengklaim bahwa standar deviasi dari distribusi daya tahan sandal itu akan lebih dari 200 jam. Jika tersedia data N sama dengan 12 dari standar deviasi sampel S sama dengan 240 jam, maka ujilah klaim dari pihak perusahaan tersebut. Gunakan derajat keyakinan 95%. Dari soal di atas kita mengetahui standar deviasinya 200 jam. Kemudian standar deviasi kita kuadratkan menjadi 40.000 jam. Untuk jumlah sampelnya yaitu 12 dan variansinya kita ketahui yaitu 240 jam. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah untuk menyelesaikan contoh soal tersebut. Langkah yang pertama yaitu penentuan H0 dan H1 atau penentuan hipotesis 0 dan hipotesis 1. Untuk hipotesis 0, sigma kuadrat lebih kecil sama dengan sigma 0 kuadrat atau sigma kuadrat lebih kecil sama dengan 40.000 jam. Untuk hipotesis 1, sigma kuadrat lebih besar dari sigma 0 kuadrat atau sigma kuadrat lebih besar dari 40.000 jam. Untuk langkah yang kedua yaitu penentuan nilai titik kritis, atau kita akan mencari nilai dari alfa atau probabilitas. Nah, untuk nilai dari alfa ini rumusnya 1 dikurangi derajat kebebasan. Nah, derajat keyakinannya kita ketahui dari contoh soal di atas yaitu 95%. Sehingga 1 dikurangi 95%. Nah, 95% kita jadikan desimal, yaitu 1 dikurangi 0,95 tersisa 0,05. Dan untuk F-nya itu rumusnya N dikurangi 1. Dari contoh soal kita ketahui jumlah sampelnya atau N-nya sama dengan 12. Sehingga 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Maka nilai titik kritisnya X kuadrat 0,05 dikali 11. Menggunakan tabel chi-square kita peroleh hasil 19,68. Untuk langkah yang ketiga yaitu penentuan nilai statistik uji. Untuk penentuan nilai statistik uji ini kita gunakan rumus yang telah dijelaskan oleh Dede Setioko. Rumusnya yaitu X kuadrat H sama dengan N-1 X kuadrat X per sigma 0 kuadrat sama dengan kita langsung masukkan N dikurangi 1 berarti 12 min 1. Nah, variansi X-nya yaitu 240 kuadrat. Variansi X kuadrat yaitu 240 kuadrat dikurangi standar dibagi standar deviasi yaitu 200 kuadrat. Kita peroleh nilai 15,84. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu membandingkan nilai titik kritis dengan nilai statistik uji. Jadi kita membandingkan nilai langkah yang kedua dengan langkah yang ketiga, yaitu nilai titik kritis dan nilai statistik uji. Dapat kita lihat bahwa nilai titik kritis dan nilai statistik ujinya yaitu 15,84 itu lebih kecil dari 19,68. Sehingga X kuadratnya berada dalam daerah penerimaan H0. Jadi H0 atau hipotesis 0 diterima. Nah, H1 atau hipotesis 1 ditolak. Untuk langkah yang kelima yaitu pengambilan keputusan atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya kita menerima bahwa klaim variansi dari distribusi daya tahan sandal tersebut
kurang dari sama dengan 40.000 jam, atau standar deviasinya kurang dari dengan 200 jam. Nah, ini untuk grafiknya. F ini variansinya sama dengan 11. Nah, ini titik alfanya yang tadi kita cari, yaitu 1 dikurangi 95% atau 1 dikurangi 0,95, kita peroleh 0,05. Terima kasih. Untuk contoh yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya Siti Nur Hidayah. Oke, saya lanjutkan. Untuk contoh yang kedua yaitu pihak pengusaha kuliner khas Banyumas berupa Kue Mino berpendapat bahwa standar deviasi dari distribusi daya tahan kue mini akan lebih dari 72 jam. Jika tersedia data sampel dengan N sama dengan 20 dan standar deviasi sampel atau S yaitu 96 jam, maka ujilah pendapat dari pihak pengusaha kuliner tersebut. Gunakan derajat keyakinan 90%. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa standar deviasinya 72 jam. Kemudian kita kuadratkan menjadi 5.184 jam. Untuk jumlah sampelnya yaitu 20 dan variansi sampelnya yaitu 96 jam. Nah, untuk penyelesaian dari soal ini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu penentuan hipotesis 0 dan hipotesis 1. Yang pertama yaitu hipotesis 0, di mana sigma kuadrat kurang dari sama dengan sigma 0 kuadrat atau sigma kuadrat kurang dari sama dengan 5.184 jam. Untuk H1 yaitu sigma kuadrat lebih dari sigma 0 kuadrat atau sigma kuadrat lebih dari 5.184 jam. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan nilai titik kritis, di mana kita mencari alfa atau probabilitas yaitu 1 dikurangi 90%. 90% itu kita dapat dari soal ya, menggunakan derajat keyakinan. Nah, 1 dikurangi 90% sama dengan 1 dikurangi 0,9, yaitu 0,1. Dan V itu kan derajat kebebasan. Rumusnya N-1. N-nya tadi 20, dikurangi 1 sama dengan 19. Maka nilai titik kritisnya yaitu X kuadrat 0,1 dan derajat kebebasannya yaitu 19. Kita cari nilai titik kritisnya menggunakan tabel chi-square. Didapatlah 27,2036. Kemudian, langkah yang ketiga, kita menentukan nilai statistik uji menggunakan rumus. Nah, rumusnya tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini bisa dilihat ya. Diperoleh 33,78. Kemudian, langkah yang keempat, kita membandingkan nilai titik kritis dengan nilai statistik uji. Nah, dapat dilihat bahwa nilai titik kritisnya dapat kita lihat bahwa nilai 33,78 ini lebih besar dari 27,2036. Sehingga X kuadrat ini berada dalam daerah kritis. Jadi H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian, langkah yang kelima yaitu pengambilan keputusan atau kesimpulan, di mana kesimpulannya kita menerima pendapat bahwa variansi dari distribusi daya tahan kue Mino ini akan lebih dari 5.184 jam, atas standar deviasinya akan lebih dari
72 jam. Nah, di sini ada gambarnya. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.